bukan keberatan, tapi ada BI, Danamon, Lipo. Tapi kemudian kenapa hanya BCA yang dikabulkan keberatannya? Itu juga jadi pertanyaan semua orang. Logikanya gampang aja, sederhana. Pertama karena kompensasinya besar. Dia masuk dalam kata kompensasi yang harus ditanggung oleh pemerintah dengan take loss carry forward. Satu, yang kedua volumenya gede. Yang lain mungkin nggak punya lobby, jalur lobby posisinya. Jadi kalau ngeliatnya kayak gitu. Yang menarik sesungguhnya bukan persoalan itu saja, bahwa sesungguhnya yang diterima hanya BCA. Tapi kenapa ya setiap pemilu selalu ada kasus skandal perbankan ini? Skandal keuangan dan perbankan selalu. 99 itu skandal besar keuangannya. Anda ingat ada Bank Bali dan rekapitalisasi perbankan. 99. 2004 kasusnya ini BCA Mandiri. Ditambah lagi dengan yang namanya Permata yang dijual, tambah lagi dengan Mandiri gitu 2004. 2009 ada Century posisinya muncul. Sekarang 2014 ada penjualan. Apakah akuisisi BTN? Jadi selalu ada kasus keuangan menjelang pemilu. Seolah-olah kasus keuangan itu dijadikan sebagai sumber untuk memperoleh pendanaan. Anda melihat ada apa, Mas Nusi? Kalau dalam pengalaman saya, memang untuk pendanaan kampanye? Saya bicaranya pengalaman dan data yang saya punya. Di tahun 99 itu saya mendapatkan dua. Saya protes kepada BPPN karena over recap. Over recap itu yang digedaya gunakan adalah bunganya. Betul. Yang kedua adalah kasus Bank Bali, yang kemudian melejit besar nggak karu-karuan, dan itu dipakai untuk itu posisinya. Itu fakta seperti itu gitu. 2004 sebenarnya saya sudah kritik soal penjualan-penjualan. Bahkan hitam putih saya menolak penjualan sejumlah bank di 2004 itu. Hitam putih saya bikin gitu. Jadi buat saya kasus-kasus berulang ini hanya sekedar menunjukkan bahwa setiap tahun politik itu selalu ada krisis keuangan dan cenderung dijadikan sebagai sumber pendapatan, sumber untuk memperoleh pendanaan gitu. Itu yang saya kira tidak sehat kalau berpolitik modalnya begini. Saya mau ke Mas Johan. Mas Johan, ini kan ada kerugian negara yang diduga diselewengkan 375 miliar. Apakah KPK mengendus ada aliran dana kepada Hadi Purnomo? Ya, ini jadi gini, KPK tentu yang dilihat adalah dari sisi hukumnya, bahwa ada penyelenggara negara yang namanya Dirjen Pajak. Waktu itu kita temukan bukti-bukti yang firm bahwa yang bersangkutan telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Dirjen Pajak gitu ya. Jadi ini bukan soal diskresi tadi. Jadi diskresi itu dinaungi oleh undang-undang ya. Jadi undang-undang yang menaungi seseorang bisa melakukan diskresi. Tapi ini bukan kaitan dengan diskresi. Jadi kaitan dengan yang ditemukan adalah seorang penyelenggara negara Dirjen Pajak yang kemudian diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan terkait dengan proses atau kewenangan yang dijalankan itu. Yang kedua, dalam proses ini tentu KPK tidak berhenti pada titik yang sekarang ya. Dalam proses penyidikan biasanya KPK itu kemudian mengembangkan ya, sejauh mana ada keputusan yang pasal 2.1, kemudian pasal 3 ada dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Apakah ada sesuatu di balik itu? Apakah ada kickback? Apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan yang bertentangan dengan undang-undang itu? Jadi ini sedang didalami tentu saja oleh KPK. Tetapi ya hari ini tentu terlalu dini kita kalau bisa menyimpulkan bahwa ada kickback ataukah tidak ya. Kenapa kok ada keputusan menerima ya atau mengabulkan permohonan PT Bank Sentral Asia itu. Jadi ini masih didalami. Ke depan saya kira kasus ini bisa berkembang ya. Kalau kita tahu kekayaan atau harta kekayaan dari Pak Hadi Purnomo ini kan juga jadi sorotan. Nilainya lumayan luar biasa. Apakah dengan kasus ini menjadi jalan atau membuka pintu bagi KPK untuk menerapkan TPPU? Ya, sekali lagi kemungkinan bisa saja ya itu terbuka ya. Sepanjang nanti dalam proses pengembangan penyidikan itu penyidik kemudian menemukan ada dugaan-dugaan TPK ya, yang kemudian ada juga unsur-unsur yang memenuhi di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Tentu KPK bisa melakukan atau menjerat tersangka dengan TPPU. Sekali lagi saat ini belum saatnya kita bicara soal itu karena terlalu dini, karena sekarang ini baru peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan ya, terkait dengan kasus yang sudah diumumkan oleh Ketua KPK. Ya. Baik, terakhir Pak Rizal, tadi selain ada kecurigaan karena kebetulan yang Anda sampaikan, apalagi yang menjadi catatan Anda terhadap kasus pajak BCA ini, Pak Rizal?
Saya salut sekali sama Pak Nursi. Pak Nursi sudah menjelaskan dengan sangat baik dan clear apa yang terjadi. Tapi ada satu konklusi Pak Nursi menarik. Setiap mau jadi pemilu pasti ada terjadi sesuatu di sektor perbankan. Nah, hari Minggu yang lalu ribuan karyawan BTN menolak rencana akuisisi Bank Mandiri. Memang buat Mandiri cara mudah untuk menjadi besar. Cuman ini kayak kakak makan adik gitu loh. Apalagi dibiayai, ini Nursi tolong diselidiki, dibiayai katanya ditukar dengan bonds BLBI gitu loh. Nah, BTN sendiri bisa hilang sejarahnya sebagai bank perumahan yang paling lama di Indonesia. Memang kinerja BTN harus diperbaiki. Pada waktu saya minta pidato di depan ribuan karyawan, saya tanya, karyawan BTN bisa nggak nurunkan kredit macet BTN yang sekarang tinggi 4,75%, 4,75% jadi 2%. Mereka bilang setuju Pak, kita akan lakukan. Nah, yang kedua, struktur funding BTN memang kebanyakan dana jangka pendek. Padahal sebetulnya dia kasih kredit jangka panjang untuk perumahan. Jadi harus diperbaiki struktur pendanaan BTN. Kalau direksi nggak bisa, ya direksinya harus diganti. Tetapi buat Menteri BUMN menyetujui langkah gagah-gagahan ini, padahal Bank Mandiri kalau kompetisi di Singapura, Malaysia pasti kalah karena spreadnya terlalu tinggi. Di Singapura, Malaysia hanya kurang dari 1,5%, Mandiri itu 6% spreadnya. Jadi saya khawatir setiap mau pemilu ada lagi yang mau ngocok bank. Seperti yang disimpulkan oleh Pak Nursi. Baik Pak Rizal, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ini tidak akan menjadi skandal perbankan di tahun pemilu 2014 ya, Mas Nursi ya. Baik, terima kasih Mas Nursi atas waktunya di Kawan Petang. Pak Rizal Ramli, terima kasih. Bung Johan Budi, terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak. Dan Kawan Petang akan kembali dengan informasi